Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisahlata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kepada fasal yang berikutnya. Faslun fi wajibati ummil Qur'an. Pasal akan menerangkan tentang kewajiban-kewajiban atau peraturan-peraturan, rukun-rukun di dalam membaca surat Al-Fatihah atau Ummul Qur'an, induknya Al-Quran. Kenapa disebut induknya Al-Quran? Karena isinya sama dengan isinya seluruh Al-Quran. Jadi intinya apa itu? Pujian kepada Allah, kemudian tauhid, mentauhidkan Allah, terus doa. Di Fatihah itu isinya berapa? 3. Pujian kepada Allah, pengesaan kepada Allah, terus doa kepada Allah. Maka Quran juga isinya begitu, puji-pujian kepada Allah, isinya dalil-dalil tentang pengesaan Allah, kemudian doa-doa kepada Allah. Maka disebut di sini syurutul Fatihah asyratun, atau syarat-syarat sah membaca surat Al-Fatihah ada 10. Bal aktsaru, ada yang mengatakan lagi lebih dari 10. Banyak. Artinya nggak cukup cuman asal baca aja, nggak cukup, ada persyaratan yang harus kita lalui hingga Fatihah tersebut menjadi sah. Maksudnya sah itu diberi pahala. Sholatnya nggak harus mengulang, Fatihahnya nggak harus mengulang. Karena kalau Fatihahnya nggak sah gimana? Ya harus diulang. Kalau nggak diulang, ya sholatnya nggak sah. Gitu. Karena Fatihah rukun daripada sholat. Al-awwalu, yang pertama, at-tartib, yaitu Fatihah harus dibaca secara tartib atau berurutan. Bi ayatiya biha alat nadmiha al-ma'ruf. Ya, yang dimaksud berurutan adalah melakukan pembacaannya menurut susunan yang telah dikenal. Fatihah itu disebut sab'ul
masani, 7 yang diulang-ulang. Dan 7-nya itu berurutan secara jelas. Nggak ada yang pahamnya Fatihah itu Bismillah akhir ayat, nggak ada. Bismillah awal ayat, Alhamdulillah ayat kedua. Maksudnya berurutan secara normal, sebagaimana yang telah disepakati atau dikenal. Kenapa? Karena ini Fatihah itu bukan kesepakatan ulama, tapi ijma'ul ummah. Semua umat sepakat begitu. Yang dengar Nabi baca Fatihah siapa? Ya seluruh sahabat dengar Nabi baca Fatihah dan nggak ada yang berselisih. Nggak ada yang pertamanya waladhdallin dulu baru Bismillah, nggak ada. Jadi harus berurutan sebagaimana yang sudah kita ketahui. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu urutan yang sudah kita ketahui demikian. Maka harus bacanya seperti itu berurutannya. Yang kedua, wasani al-mualat, bersambung tidak terputus. Gak ada yang memutus antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Bi'an la ya'tiya bifasilin, dengan tidak menghadirkan sesuatu yang menjadi ucapan itu menjadi pemisah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi nggak boleh ditambahin apapun, nggak boleh. Mau itu bentuknya zikir, mau bentuknya sholawat, mau bentuknya takbir, tasbih, nggak boleh. Kok sampai kamu sambung dengan suatu bacaan-bacaan lain, maka termasuk menambahkan sesuatu dalam, maka menyebabkan Fatihahnya menjadi rusak. Walaupun zikir-zikir itu zikir yang baik, kayak ada orang bersin atau kamu sendiri bersin terus jawab Alhamdulillah, kan baik kan? Tapi ketika itu kamu baca dalam Fatihah, maka rusak Fatihahnya. Kalau selain Fatihah boleh Alhamdulillah, boleh. Karena itu bacaan zikir dan tidak merusak sesuatu di dalam menambahkan antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lain, kecuali waktu baca Fatihah, nggak boleh. Ada orang bersin sebelah kamu, kamu jawab ya rahamukallah, nggak boleh. Itu namanya mukhotob, ngomong langsung. Harusnya apa? Yarhamuhullah, semoga dia dirahmati oleh Allah. Boleh doa itu. Kalau langsung yarhamukallah nggak boleh, karena seakan-akan kamu ngomong langsung sama orang, berarti mengadakan pembicaraan dengan orang lain di dalam sholat, batal. Jadi doanya jangan yarhamukallah tapi yarhamuhullah. Alhamdulillahnya boleh, kecuali dalam Fatihah. Atau menjawab azan, atau menjawab salamnya orang, atau menjawab yang lain di dalam Fatihah, maka hukumnya batal.
Terus kecuali lupa. Nah, lupa beda nih. Ada orang bersin, kamu langsung refleks lupa, ya nggak apa-apa kalau lupa. Bukan disengaja gitu. Kalau kamu sengaja dan tahu itu batal, kamu sengaja ya hukumnya batal sholatnya. Nah kalau bodoh Beb, orang bodoh lain lagi, udah namanya orang bodoh gimana nggak ngerti. Nah, ya, nanti jatuhnya hukumnya orang bodoh. Ini bicaranya orang yang tahu. Terus yang ketiga mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-huruf dalam Al-Fatihah. Makharijul hurufnya jelas gitu loh. Dari mulai alif, ba, ta, kamu ucapkan secara benar. Tidak kamu sengaja untuk mengganti hurufnya atau menggampangkan bacaan hurufnya, seperti bacaannya orang-orang sono yang apa, alhamdulillahirabbil ngalamin, orang Jakarta alazina, nggak bisa ngomong alazina, nggak bisa, padahal ngomong zain bisa. Begitu baca zain maksudnya zal baca zain, kok zain gimana? Itu namanya bacaan hurufnya jadi rusak, kecuali memang sudah tercetak dari bawaan lahir. Memang dari lahir bisanya begitu, ya udah nggak usah dipaksakan untuk ganti yang lain, kecuali masih bisa dengan huruf-huruf yang bagus, ya harus disempurnakan. Kata ulama, semua huruf-huruf dalam Al-Fatihah itu ada berapa? 138 huruf kalau dihitungnya satu per satu. Kalau ditambah dengan tasdid, ditambah dengan alif, nanti bacaan-bacaan panjang dihitung 2 harokat, jadinya 156. Beda lagi kalau yang membuang alif dalam bacaan Maliki Yaumiddin. Kalau kita kan dipanjangkan Maliki Yaumiddin 2 huruf. Kalau yang membacanya 1 huruf jadinya 155. Kalau semua hurufnya dalam Fatihah dikatakan ada 22 huruf. Dia nggak pakai kembar-kembar nih, jumlah huruf yang dipakai dalam Fatihah itu 22 huruf. Kalau hijaiyah berapa? 28 huruf hijaiyah. Kalau Fatihah ada 22, berarti ada yang dalam hijaiyah nggak terpakai di situ. 22 ini ada ulama mengatakan, oh itu hikmahnya sama dengan turunnya Al-Quran selama 22 tahun. Hikmah tuh. Artinya Nabi dari mulai 40 tahun mendapatkan wahyu, terus berjalan wahyu seayat demi seayat sampai selama 22 tahun. Baru selesai Al-Quran disampaikan secara sempurna. Tapi dalam mazhab kita udah disepakati tentang tadi apa, Malikiyah Umiddin beda sama surat An-Nas. Kalau An-Nas Malikiyah Umiddin, nggak ada alifnya. Kalau Fatihah Malikiyah Umiddin. Terus yang keempat Arabi mura'atu tasdidatiha. Yang keempat terpelihara tasdidnya di dalam Al-Fatihah. Karena menurut Syekhul Islam yaitu Abi Yahya
Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab itu mengatakan bahwa tasdid adalah kondisi-kondisi khusus bagi huruf-huruf yang bertasdid. Maka wajib membaca Fatihah mencakup kepada cara-cara pemeliharaan kondisi-kondisi khusus tersebut. Jadi nggak boleh sampai tasdidnya ada yang hilang gitu loh. Nanti habis ini kita akan baca berapa tasdidnya dan di mana saja letaknya tasdid tersebut. Terus yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan ay mutlaqan bila udzur, dan tidak berhenti terlalu lama ketika membaca surat Al-Fatihah, yakni secara mutlak tanpa adanya udzur. Sengaja diem lama. Lama itu ukurannya berapa? Berapa jam, apa setengah jam? Ukurannya lama berhenti berapa? Dua nafas itu sudah batal, rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, batal, rusak Fatihahnya. Dia hanya boleh berhenti satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kok dua nafas? Termasuk berhenti terlalu lama. Itu merusak bacaan Fatihah, batal Fatihahnya. Artinya harus diulang dari awal. Jika tidak ada udzur, apa udzurnya? Bodoh, nggak tahu, atau lupa ayatnya. Jangankan kamu, Imam Syafi'i itu pernah Fatihah lupa. Imam pernah baca Fatihah lupa, sampai diingetin sama makmum. Gimana ente? Masa Fatihah lupa? Lupa itu kan nggak harus bacaan yang langka. Kadang yang terbiasa juga namanya lagi dibikin lupa, ya lupa aja. Maliki yaumiddin. Apa ya? Lupa. Lama. Oh, iya kan boleh lupa namanya. Atau gagap, maka tidak membatalkan sholat. Asadis yang ke 6. Alla yaskuta saktatan qasiratan yaksidu biha ay bi qasiriha qat'a qiraatil Fatihah. Tidak diam, yang diam itu sebentar, pendek diamnya, tapi ia bermaksud dengan diam itu untuk memutus bacaan Fatihah. Maka itu merusak bacaan Fatihahnya. Diam sebentar, tapi tujuannya mau mutus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sengaja memutus, ya batal. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal lagi. Kalau niat mau mutus bacaan Fatihah, terus kamu ulang lagi dari ayat yang pertama lagi.
Beda lagi kalau pingin memutusnya tapi nggak diam, maka ya Fatihahnya nggak batal. Pingin mutus Fatihah tapi terus baca, Fatihahnya nggak batal, tapi yang batal sholatnya. Karena niat sholat itu nggak boleh diputus, harus sampai kepada salam. Kalau di tengah-tengah sholat kamu niat memutus sholat, maka sama aja membatalkan niat gitu. Kalau batal niat ya batal sholatnya. Ya, jadi tidak boleh berhenti untuk niat memutus bacaan Fatihah. Artinya sengaja kamu putus, tadi ada yang kurang kayaknya, putus, ulang dari awal, dari bacaan yang pertama lagi. Wasabi' yang ke-7 qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah ya amalan la i'tiqadan, yaitu membaca setiap ayat-ayat Fatihah, dan termasuk ayat Fatihah adalah basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka itu termasuk ayat di dalam Fatihah. Bukan sekedar meyakini aja bacaan Fatihah tapi nggak dibaca, nggak bisa, harus niat tahu itu bagian dari Fatihah dan membacanya. Karena li'anna sallallahu alaihi wasallam adahal ayatu minha rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim was-sahahahu. Sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan bahwa sungguhnya Nabi SAW telah menghitung basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Wa adadul ayatil Fatihah sab'u, dan ayat-ayat dalam Fatihah ada 20, ada berapa? 7 ayat. Nah, termasuk 7 ayat ini termasuk basmalah enggak? Kalau bagi mazhab kita Imam Syafi'i termasuk bismillah. Bagi yang lain, mazhab Imam Malik yang lainnya, oh bismillah enggak termasuk Fatihah. Nah, bismillah yang ada dalam tiap-tiap surat itu termasuk apa? Termasuk ayatnya enggak? Enggak, tapi termasuk pembukaan atau sunnah untuk kita awali, kecuali apa? Surat Taubah. Nah, bismillah sendiri sudah ada di dalam bacaan Al-Quran. Itu mengulang. Di antaranya apa? Dalam Quran? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis, diawali dengan bismillah, tercantum dalam pertengahan Al-Quran, maka itu digunakan sebagai pembukaan kitab, kecuali dalam Al-Fatihah memang bagian dari ayatnya gitu loh, yang nggak boleh dipisahkan menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau saya bermakmum sama yang lain gimana? Yang nggak baca bismillah, yang nggak sah. Nah, menurut kamu bismillahnya harus dibaca. Kok dia nggak dibaca, ya kamu nggak sah ngikutinnya. Tapi biasanya mazhab yang lain tetap dibaca walaupun pelan gitu loh. Sama kayak kamu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh ta'awudz kenceng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Hukumnya malah makruh, nanti bisa jadi malah haram. Kenapa? Menambahkan sesuatu. Ini kata orang awam, kok ada bacaan baru lagi apaan?
Sama kayak madhab yang lain juga begitu. Nggak boleh bismillahnya dikeraskan. Nah, kenapa? Karena dianggap itu sama dengan ta'awud gitu loh. Ta'awud juga bacanya apa? Pelan. Kalau kita yakin dia baca bismillah, ya teruskan, sah sholat kamu. Kalau enggak, ya enggak sah sholatnya. Terus wasamin yang ke-8 ada mulahnin al-mukhilli bil makna, tidak ada kekeliruan yang merusak bacaan surat Al-Fatihah. Lahan itu salah pengucapan gitu loh, atau salah melafatkannya, atau salah tentang i'rabnya. Qala Syarqawi walahnu indal fuqaha yashmulu taghyiral i'rab. Kata Imam Syarqawi, lahan itu, keliru itu, kata ulama fikih itu yang sampai merubah i'rab, hingga i'rab itu kan perubahan akhir kalimat hingga mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Adapun menurut ahli nahwu, lahan itu, keliru itu maknanya perubahan i'rab yang kesalahannya apa? Di dalam kesalahan i'rabnya, akhir-akhirnya kalimat. Itu kata ahli nahwu. Lah kalau kata penulis, wal muradu biqaulihi al mukhilli bil makna, yang dimaksud lahan keliru, kata Syekh Salim bin Sumair rahimahullah, itu adalah yang merusak arti gitu loh. Jadi nggak pakai kata apa ahli nahwu atau ulama fikih, tapi kata Syekh Sumair, pokoknya mau itu i'rabnya berubah, mau yang penting kalau artinya berubah ya berarti rusak Fatihahnya. Artinya berubah, arti berubah dari yang biasanya atau yang semestinya. Seperti melafadzkan an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Kok kamu baca an'amtu alaihim, maka ya jadinya rusak. Atau an'amti alaihim, jadinya rusak. Kenapa? Jadi berubah maknanya. Terus baca lagi yang lainnya, allazina dibaca dengan allazina, ini rusak tuh. Allazina dibaca dengan allazina. Siratal ladzina gitu kan, siratal ladzina, rusak itu. Jadi berubah artinya. Atau nambahin alif, alladzina, atau alladzina. Jadi itu ayat-ayat yang kalau huruf-hurufnya ketika itu berubah lahan jadinya akan merubah arti. Tapi ada yang nggak merubah arti, kayak alhamdulillahirabbil alamin dibaca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ini nggak merubah artinya, tetap
maknanya pujian juga kepada Allah. Atau alhamdulillahu, alhamdulillahi, sama. Ini kan kalau nggak sengaja, kok tahu-tahu berubah, maka nggak sampai merusak bacaan Fatihah. Atau menfathahkan seperti apa? Na'buda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kamu bacanya iyyaki, oh jauh berubah, nggak boleh. Mau iyyaka jadi iyyaki, oh jadinya rusak bacaannya. Terus yang ke-9, antakuna ay qiraatul halatil qiyam fil fardhi. Yang ke-9, Fatihah itu syaratnya dibaca dalam kondisi berdiri. Enggak boleh Fatihah dibaca dalam kondisi duduk atau selain berdiri, baring, atau kecuali tidak mampu. Ini dalam sholat fardu. Beda kalau sholat sunnah, memang boleh kamu langsung saya mau sholatnya duduk aja lah. Ya berarti Fatihahnya ya duduk. Kalau itu sholat sunnah gimana? Boleh, nggak membatalkan sholatnya. Tapi kalau itu sholat fardu, kamu bisa berdiri, tapi kamu baca dalam keadaan duduk, maka Fatihahnya nggak sah. Harus dibaca dalam keadaan berdiri. Umpamanya rakaat pertama kamu nggak bisa berdiri, jadi duduk. Baca Fatihah dah sampai kamu ruku, kamu pas duduk lagi, pas rakaat yang berikutnya kok merasa sehat, bisa berdiri ya berdiri, nggak boleh lagi duduk. Atau lagi baca Fatihah duduk, tiba-tiba sanggup, baru dapat 2 ayat, ya berdiri, sisanya selesaikan dalam keadaan berdiri. Kalau kamu kok lanjutkan dalam keadaan duduk, ya nggak sah gitu. Nah waktu kamu akan beranjak berdiri sambil diterusin baca nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu, jadi sambil diterusin bacaannya boleh sah. Kok sengaja bisa berdiri tapi duduk sholat fardu, ini rusak bacaan Fatihahnya. Sekarang sering tuh orang begitu, nggak ngerti caranya milih nih, saya harus duduk atau berdiri, atau berdirinya gimana, atau duduknya gimana gitu loh. Kapan waktunya berdiri, kapan waktunya duduk, nggak ngerti. Saya kalau udah ruko, saya udah sujud nggak bisa bangun lagi, berarti yang kamu nggak bisa apa gitu loh. Kalau pas sujud terus saya bangun nggak bisa. Nah kalau dari duduk bangun bisa nggak? Di kursi bisa. Ya berarti Fatihahnya berdiri. Nanti itu duduk, ketika ruko, habis ruko iktidal, waktu sujud duduk, sujudnya sambil duduk gitu loh. Sujud, duduk lagi, sujud lagi, berdiri, Fatihah lagi, ruko, iktidal, duduk, terus sujud gitu loh.
Orang nggak mau begitu kadang, karena nggak bisa bangun daripada sujud, udah mendingan langsung duduk aja lah gitu. Jadi dianggap semuanya dilakukan bisa dalam keadaan duduk, padahal dia masih punya kemampuan untuk berdiri. Begitupun nanti rukun-rukun yang lain, i'tidal, ruku. Oh, kamu kok bisa ruku dalam keadaan berdiri? Ruku bisa, terus sengaja duduk, ya nggak sah. Yang kamu mampu apa, itu kerjakan gitu loh. Terus yang ke 10, ayusmi anafsahul qiraah, memperdengarkan kepada dirinya sendiri akan bacaan surat Fatihah tersebut. Jadi dibaca dan dia mendengarnya gitu loh. Enggak dirinya aja nggak denger, apalagi yang lain. Jadi gimana, ya nggak sah. Kenapa? Karena bacaan-bacaan itu disyaratkan dibaca dengan bersuara. Diberinya pahala itu kalau bersuara, kayak Quran lah. Kamu baca Quran kok lihat Quran, nggak dapat pahala gitu loh. Karena itu diberi pahala ketika bersuara, melafadzkannya dengan baik, huruf-hurufnya baik, maka diberi pahala per hurufnya gitu. Bukan per ayatnya, bukan per hurufnya. Beda dengan zikir. Kalau zikir boleh dalam hati, nggak harus diucapkan. Kayak kamu ruku baca tasbih dalam hati boleh, kamu i'tidal baca dalam hati, sujud dalam hati boleh, kan itu bukan rukun qauli gitu loh. Kalaupun kamu nggak baca, nggak ada masalah, dalam hati ya nggak ada masalah, boleh aja gitu. Kalau Fatihah terus tahiyat termasuk rukun-rukun qauli, maka harus dikeraskan, minimalnya adalah untuk dirinya sendiri yang mendengarnya. Itu pun jika ia pendengarannya sehat dan tidak ada kegaduhan. Gaduhan itu suara mobil, pesawat lah, kenceng. Kamu bismillah, ya denger ya, nggak perlu. Sekira-kiranya kalau kamu baca ini nggak ada bising, kamu akan denger gitu loh maksudnya. Jangan walaupun bising tetap dipaksakan harus denger. Ya kamu ngotot-ngotot, nanti akhirnya habis sholat serak. Kenapa? Gua sholat ada suara mobil, jadi gua kencengin bacaannya, ya nggak begitu juga maksudnya. Ya, jadi dibaca dengan suara yang didengar oleh dirinya sendiri. Itu kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, ya sekiranya makmum mendengar bacaan Fatihah kita. Terus yang ke-11 tambahin tuh. Al-hadi asyar alla yatakhallalaha zikron ajnabi. Tidak menyisipkan pada bacaan Fatihah itu akan zikir-zikir yang lain. Zikir yang lain itu zikir yang boleh kamu baca, tapi ketika itu masuk dalam Fatihah maka jadinya batal. Bi khilafi ma idza ta'allaqa zikrun bi maslahatis shalah ka ta'mini li qiraatil imam. Beda seperti kamu membaca amin untuk kepentingan sholat, mendapat pahala karena pembacaan surat Fatihahnya imam. Imam baca Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus kamu ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti aminnya duluan mana? Imam. Nah, ketika imam amin, kamu amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, boleh gitu loh. Diputus dengan amin, tapi aminnya si imam gitu loh, untuk mendapatkan maslahat, dapat sunnahnya pahala mengucapkan amin bersama imam, walaupun kamu dalam kondisi baca Fatihah. Tapi kalau nggak ada aminnya imam, kamu putus pakai zikir, batal. Atau aminnya sebelah kamu yang baca, sebelah kamu amin, kamu ikut amin, waladhdallin, batal, nggak boleh, karena aminnya orang lain nggak berurusan sama amin kamu. Mana aminnya? Kecuali aminnya si imam. Kalau aminnya imam berkaitan sama kita, kenapa mendapat pahala ketika mengikuti bacaannya. Atau seperti mengingatkan sesuatu bacaannya imam. Imam baca surat nih, kamu baca Fatihah, imamnya baca surat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala ana. Imam bolak-balik. Boleh kamu ingetin enggak? Enggak boleh. Sampai imam berhenti. Iya, bingung. Saya salah nih berarti nih. Nah, ketika berhenti, baru kamu ingetin. Wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum, boleh. Walaupun kamu sedang baca Fatihah gitu loh. Syaratnya imamnya berhenti. Atau waktunya udah kepanjangan, bolak nggak berhenti. Wah, ini maksain diri nih imam. Tapi kalau selagi imam masih mencoba, kamu nggak boleh menyela, akan merusak bacaan Fatihah kamu. Jadi syaratnya imamnya berhenti dulu, gak sanggup terusin dah gitu loh. Nah, baru kamu nyambungin boleh. Bukan subhanallah bingung imam, mau lagi keder subhanallah. Iya, gue udah ngerti, gue salah. Subhanallah itu kalau rupa gerakan, bukan lupa bacaan. Kalau bacaan ya diingetin dengan bacaan. Kalau rupa bacaan subhanallah, gue juga ngerti, gue nggak tahu, lupa. Apa yang gue lupa? Kalau tahu mau nggak? Itu loh, kayak imam habis mestinya duduk rakaat kedua tahiyat pertama, dia mau diri subhanallah, duduk lagi dia nggak jadi itu. Nah, boleh. Tapi kalau yang diingetinnya bacaan, ya nggak subhanallah, malah keder dia, kok subhanallah, gue ngerti, gue salah apa ya. Imamnya Fatihahnya salah, imamnya kamu subhanallah, ya nggak beres, salah di mana kata imam. Kalau yang rusak itu bacaannya, ya kita ingetin dengan bacaannya. Dan tujuannya harus tetap membaca Fatihah dan mengingatkan. Punya tujuan dua. Nggak boleh cuma tujuan ngingetin, nggak boleh. Walaupun zikir, kamu zikir subhanallah, tujuannya apa? Untuk ngingetin imam, batal sholat kamu. Tujuannya apa? Ya zikir, ingat Allah sambil ngingetin imam. Jadi punya dua niat. Kalau cuma niatnya mau ngikutin imam doang, nggak sah. Termasuk menambahkan sesuatu, merusak bacaan
Fatihahnya atau merusak bacaan sholatnya. Sama dengan sujud apa? Tilawah. Kamu lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kok imam baca surat Sajadah terus sujud, kamu ikut sujud. Walaupun Fatihahnya belum selesai, gitu loh. Terus selesai sujud, bangun lagi, nyambung Fatihahnya lagi. Karena apa? Termasuk bagian dari kesunahan ikut bersama imam. Lah kalau yang lain ya nggak boleh. Terus bacanya Fatihah pakai bahasa Arab, nggak boleh diganti pakai bahasa Indonesia. Lah kalau pakai Indonesia boleh nggak? Boleh, tapi bentuknya zikir. Nggak boleh Fatihah diartikan, nggak boleh, gitu loh. Kalau zikir yang lain boleh. Nanti mau diganti Fatihahnya pakai apa? Pakai zikir 7 kali boleh. Dalam hati nggak boleh. Hah? Ngapain? Dan bahasa Indonesia dalam hati imam baca sama dalam hati. Ya asal tidak merusak apa jalannya kamu untuk mengingat Allah, ya nggak ada masalah. Tapi itu nggak diperintahkan. Yang diperintahkan itu berdoa. Pada tiap-tiap bacaannya itu kita isinya doa. Bukan diartikan, bukan doa. Doa itu berharap, ya Allah jadikan saya ahli Fatihah, jadikan saya ahli orang yang ihdinas siratal mustaqim, jadikan saya termasuk kelompoknya orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu loh. Atau seperti mengganti Al-Quran Fatihah dengan apa? Berupa Al-Quran atau bacaan-bacaan ayat-ayat yang lain boleh. Kalau zikir atau doa boleh diterjemahkan. Jadi kalau Fatihah nggak boleh diterjemahkan. Terus disyaratkan pula baca Fatihah dengan langgam yang normal. Langgamnya langgam qiraatus sab'ah. Kalau orang-orang Hadramut baca Fatihah nggak ada langgamnya, lempeng aja begitu. Malah kalau pakai bacaan yang itu malah nggak disunahkan. Apalagi pakai langgam Jawa yang sekarang itu. Alhamdulillah, gimana sih itu? Nggak paham sih, susah. Kayak sinden gitu jadinya kan. Ya Allah. Itu ngerusak sholat. Dan disyaratkan pula tidak ada perkara yang membelokkan tujuannya baca Fatihah. Seperti tujuannya baca Fatihah semata-mata untuk pujian, maka tidak diperkenankan, tidak sah. Tujuannya harus itu rukun dari sholat. Itu rukun-rukun atau syarat-syarat membaca Fatihah yang harus kita ketahui dan kita praktekkan. Kalau kurang dari itu maka Fatihahnya rusak. Kalau Fatihahnya rusak maka sholatnya nggak sah. Mudah-mudahan kita dibaguskan oleh Allah dalam Fatihah kita, dijadikan orang yang sah bacaan Fatihahnya, dibenarkan bacaan Fatihahnya, ya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyya wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ya Rabbana bi anana qatarabna Rabbi